Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Sofyan Marwansah, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasional, dan teman-teman semua yang kami sayangi yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menonton video presentasi kami ini. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode transportasi dari pabrik Semarang, Yogyakarta, dan Solo ke instansi Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elmin Harefah. Saya Afro Sucia Ramdhani. Saya Rifat Maliklas. Saya Octavia Elsa. Baik, langsung saja masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh Saudari Okta. Metode transportasi. Metode transportasi merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama atau supply ke tempat-tempat yang membutuhkan atau demand secara optimal. Metode transportasi ini berkaitan atau menceritakan tentang penentuan rencana biaya terendah atau optimal untuk mengirimkan suatu barang dari sejumlah atau pabrik ke sejumlah tujuannya atau gudang. Metode transportasi ini terbagi menjadi dua model. Yang pertama itu ada jumlah persediaan setiap sumber dan jumlah dari permintaan setiap tujuan. Untuk model kedua itu ada biaya transportasi per unit barang dari setiap sumber ke setiap tujuan. Selanjutnya ini ada pemecahan masalah dalam transportasi. Pemecahannya itu ada 5 langkah. Yang pertama, jika kita diberikan sebuah kasus masalah transportasi, langkah pertama yang harus kita tentukan itu adalah kita harus bisa mendefinisikan problem atau kasus tersebut ke dalam matematika model linear. Selanjutnya setelah kita definisikan, kita buat tabel awal penyelesaiannya. Setelah kita buat tabel awalnya, kita tentukan pemecahan masalah yang layaknya seperti apa untuk contoh kasusnya. Setelah itu, kita cari penyelesaiannya secara optimal. Lalu setelah kita cari penyelesaiannya, kita evaluasi lagi yang sudah kita cari tadi, supaya hasilnya lebih optimal. Karena tadi salah satu syarat dari transportasi itu, dia menentukan penggunaan biaya rendah atau optimal. Selanjutnya itu ada metode transportasi terbagi atas dua metode. Yang pertama itu ada metode awal dan metode akhir. Di dalam metode awal ini terdapat 4 subbab atau 4 langkah. Yang pertama itu ada Northwest Corner atau metode barat laut. Yang kedua ada least cost atau metode biaya terkecil. Yang ketiga ada FAM atau Vogel Approximation Method. Yang terakhir ada Russell Approximation Method. Terus metode yang terakhir itu ada metode akhir namanya. Dalam metode akhir ini ada 2 subbab. Yang pertama itu ada stepping stone, metode stepping stone. Yang kedua ada modified distribution method. Nah, ini merupakan sebuah contoh kasus atau problem dalam metode transportasi. Dalam soalnya ini diketahui bahwa suatu perusahaan memiliki 3 buah pabrik dan 3 gudang penjualan. Kebutuhan tiap gudangnya itu untuk lokasi yang Jakarta 300 ton, kebutuhan gudang Surabaya 400 ton, kebutuhan gudang Bandungnya 500 ton, sehingga total dari kebutuhan gudang pabrik tersebut 1.200 ton. Yang kedua itu ada kapasitas ketiga pabrik. Untuk kapasitas pabrik Semarang 200 ton, kapasitas pabrik Jogja 650 ton, kapasitas pabrik Solo 3.500 ton, sehingga total kapasitas pabriknya 1.200 ton. Yang terakhir itu diketahui biaya pengangkutan tiap tonnya dalam rupiah. Untuk biaya pengangkutan dari instansi dan pabrik Jakarta dan Semarang itu ada 30, Surabaya Semarang 25, Bandung dan Semarang 40. Terus untuk instansi dan pabrik Jakarta dan Jogja itu ada 35, Surabaya dan Jogja itu 40, Bandung dan Jogja 30. Lalu untuk pabrik dan instansi Jakarta dan Solo ada 40, Surabaya dan Solo 15, Bandung dan Solo 25.
Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Untuk dari contoh soal yang tadi sudah disebutkan, kami menarik penyelesaian awal seperti sebagai berikut. Dari pabrik Semarang ke instansi Jakarta, Surabaya, dan Bandung memiliki biaya pengangkutan sebesar 30, 25, dan 40. Dari pabrik Yogyakarta ke instansi Jakarta, Surabaya, dan Bandung memiliki biaya pengangkutan sebesar 35, 40, dan 30. Dari pabrik Solo ke instansi Jakarta, Surabaya, dan Bandung memiliki biaya pengangkutan sebesar 40, 15, dan 25. Pabrik Semarang memiliki persediaan sebesar 200, pabrik Yogyakarta memiliki persediaan sebesar 650, pabrik Solo memiliki persediaan sebesar 350. Instansi Jakarta memiliki permintaan sebesar 300, instansi Surabaya memiliki permintaan sebesar 400, instansi Bandung memiliki permintaan sebesar 500. Karena persediaan dan permintaan masing-masing pabrik dan instansi sudah sesuai jumlahnya, setotal 1.200, maka kita tidak memerlukan dummy atau tabel tambahan untuk menyelesaikan persoalan ini. Untuk penyelesaian pertama itu ada Northwest Corner atau metode sudut barat laut. Dalam metode NBC ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam data matriks. Cara penghitungan biaya transportasi dengan menggunakan metode NBC sesuai dengan namanya dimulai dari sisi kiri atas, kemudian bergerak ke kiri bawah atau ke bawah sesuai dengan kapasitas produk sumber, supply, atau permintaan tujuan, demand. Aturan yang berlaku pada metode NBC ini adalah mengalokasikan awal nilai sel ditetapkan pada sel yang berada di ujung kiri atas tabel. Nilai sel awal tergantung pada kendala-kendala supply dan demand untuk sel. Untuk penyelesaian Northwest Corner, kita mulai dari sisi kiri atas ke kanan bawah. Maka kita mulai dari pabrik Semarang, instansi Jakarta. Pabrik Semarang memiliki persediaan sebesar 200, sedangkan instansi Jakarta memiliki permintaan sebesar 300. Maka kita masukkan 200 di instansi Jakarta. Persediaan di pabrik Semarang sudah habis. Lalu kita pindah ke bawahnya, karena instansi Jakarta masih memiliki permintaan sebesar 100, kita pindah ke pabrik Yogyakarta, di mana pabrik Yogyakarta memiliki persediaan sebesar 650. Kita masukkan 100 di instansi Jakarta, maka permintaan di instansi Jakarta sudah terpenuhi. Karena persediaan di pabrik Yogyakarta masih tersedia sebesar 550, kita masukkan di instansi Surabaya, di mana memiliki permintaan sebesar 400. Kita masukkan 400 di instansi Surabaya, maka permintaan di instansi Surabaya sudah terpenuhi. Karena pabrik Yogyakarta masih memiliki persediaan sebesar 100 dan instansi Bandung memiliki permintaan sebesar 500, kita masukkan 100 ke instansi Bandung dan permintaan instansi Bandung tersisa sebesar 350. Kita ambil di pabrik Solo, di mana pabrik Solo memiliki persediaan sebesar 350, kita masukkan 350 ke instansi Bandung, maka permintaan di instansi Bandung sudah terpenuhi, yaitu sebesar 500. Nilai Z adalah 200. Dari tabel matriks tersebut dapat diambil kesimpulan nilai Z adalah 200 dikali 30, ditambah 100 dikali 35, ditambah 400 dikali 40, ditambah 150 dikali 30, ditambah 350 dikali 25 yang hasilnya 38.750. Lalu metode penyelesaian yang kedua adalah least cost, metode biaya terkecil. Pada metode ini, pengalokasian nilai ditentukan pada nilai biaya yang terkecil. Alokasi pertama ditentukan pada sel dengan biaya persatuan terendah. Kemudian untuk alokasi kedua dibuat pada sel dengan biaya terendah kedua. Dan seterusnya sampai semua suplai yang dialokasikan memenuhi kebutuhan permintaan solusi awal mendekati solusi optimal. Untuk penyelesaian least cost, kita mulai dari biaya paling kecil. Dalam matriks yang tertera, biaya paling kecil ada di pabrik Solo dan instansi Surabaya, yaitu sebesar 15. Pabrik Solo memiliki persediaan sebesar 350,
instansi Surabaya memiliki permintaan sebesar 400. Maka kita masukkan persediaan di Pabrik Solo 350 ke instansi Surabaya. Maka persediaan di Pabrik Solo sudah habis. Selanjutnya kita cari lagi nilai terkecil kedua, ada di Pabrik Semarang instansi Surabaya sebesar 25. Karena tadi instansi Surabaya permintaannya ada 400 dan baru terisi 350, sedangkan Pabrik Semarang memiliki persediaan 200, maka kita masukkan 50 di instansi Surabaya. Permintaan instansi Surabaya sudah terpenuhi sebesar 400. Lalu kita cari lagi nilai terkecil ketiga, ada di Pabrik Semarang, Jakarta. Pabrik Semarang memiliki persediaan sebesar 150, sedangkan instansi Jakarta memiliki permintaan sebesar 300. Jadi kita masukkan 150 ke instansi Jakarta, maka persediaan di Pabrik Semarang sudah habis. Lalu untuk nilai terkecil selanjutnya ada di Pabrik Yogyakarta, instansi Bandung. Pabrik Yogyakarta memiliki persediaan sebesar 650, sedangkan instansi Bandung memiliki permintaan sebesar 500. Maka kita bisa langsung memasukkan 500 ke instansi Bandung dan permintaan di instansi Bandung terpenuhi. Untuk nilai terkecil selanjutnya ada di Pabrik Yogyakarta, instansi Jakarta sebesar 35. Pabrik Yogyakarta memiliki sisa persediaan sebesar 150, sedangkan instansi Jakarta memiliki sisa permintaan sebesar 150. Kita masukkan 150 tadi di instansi Jakarta, maka permintaan dari instansi Jakarta sudah terpenuhi sebesar 300. Dari data matriks tersebut, dapat diketahui nilai Z adalah 150 dikali 30, ditambah 50 dikali 25, ditambah 150 dikali 35, ditambah 500 dikali 30, ditambah 350 dikali 15 yang hasilnya 31.250. Lalu metode yang ketiga ada Vogel Approximation Method atau biasa disingkat FAM. FAM ini memiliki 5 langkah. Yang pertama, menampilkan persoalan atau soal tadi ke dalam matriks. Yang kedua, memeriksa apakah sigma permintaan sama dengan sigma persediaan. Yang ketiga adalah menghitung selisih dari dua biaya paling kecil dan terkecil setelah biaya tersebut di antara beberapa biaya yang ada baik sebaris ataupun sekolom. Lalu yang keempat, pilih selisih terbesar dari langkah, lalu pilih kotak yang bernilai ongkos terkecil yang sejajar dengan nilai selisih terbesar yang dipilih. Dan langkah terakhir, menghitung total biaya yang diperoleh atau nilai Z. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Elmin. Baik, untuk menghitung nilai minimum metode transportasi dengan menggunakan Vogel Approximation Method, kita bisa menggunakan rumus biaya terkecil dikurangi dengan biaya paling terkecil. Dari Pabrik Semarang ke instansi, kita hitung setiap pabrik atau setiap baris atau kolom itu kita hitung biaya terkecil dikurangi biaya paling terkecil. Di Pabrik Semarang, biaya paling kecilnya yaitu 30 dan biaya paling terkecil 25. Jadi 30 dikurang 25 sama dengan 5. Selanjutnya di Pabrik Yogyakarta, biaya paling kecil yaitu 35 dikurangi biaya paling terkecil 30. Selanjutnya Pabrik Solo, biaya terkecilnya 25 dan biaya paling terkecilnya itu 15 sama dengan 10. Lanjut ke instansi Jakarta, biaya terkecilnya yaitu 35 dikurangi 30 sama dengan 5. Ke instansi Surabaya, 25 dikurangi 15 sama dengan 10. Di instansi Bandung, 30 dikurangi 25 sama dengan 5. Karena di situ nilai paling terbesarnya ada 2, jadi kita pilih salah satu. Dengan biaya paling terkecilnya itu 15, jadi kita isi yang bagian Pabrik Solo dan instansi Surabaya, di mana di situ tercatat dengan persediaan di Pabrik Solo itu 350 dengan permintaan 400, jadi kita masukin persediaannya 350.
Jadi sisa permintaan di instansi Surabaya yaitu 50 lagi. Nah, jadi karena persediaan Solo sudah habis, oke, jadi kita lanjut ke hasil biaya paling terbesar kita hitung seperti metode awal. Pabrik Semarang 30 dikurang 25 sama dengan 5. Pabrik Yogyakarta 35 dikurang 30 sama dengan 5. Karena Solo sudah terpenuhi, jadi kita tidak hitung lagi. Lanjut ke instansi Jakarta, 35 dikurang 30 sama dengan 5. 40 dikurang 25 sama dengan 15. 30 dikurang 40 sama dengan 10. Hasil paling terbesar yaitu di instansi Surabaya, pabrik Solo di instansi Surabaya. Jadi kita isi di pabrik paling terkecil, biaya paling terkecil yaitu 25. Oke. Karena tadi di instansi Surabaya masih tersisa permintaannya 50, jadi kita penuhi dari pabrik Semarang, jadi sisa persediaan pabrik Semarang yaitu 150. Lanjut kita hitung kembali seperti metode awal. Di pabrik Semarang 40 dikurang 30 sama dengan 10, di pabrik Yogyakarta 35 dikurang 30 sama dengan 5. Di instansi Jakarta 35 dikurang 30 sama dengan 5, di instansi Surabaya karena sudah terpenuhi jadi tidak dihitung lagi. Masuk ke instansi Bandung 40 dikurang 30 sama dengan 10. Kita pilih salah satu biaya, kita pilih karena hasil terbesar ada 2, jadi kita pilih salah satu, kita pakai yang di Bandung. Semarang, di Bandung, jadi maaf di pabrik Semarang. Kita pilih biaya paling terkecil itu 30. Kita penuhi 150 karena sisa tadi persediaan di pabrik Semarang ada 150, kita penuhi. Jadi persediaan pabrik Semarang habis. Pabrik Semarang habis, jadi kita lanjut ke biaya terkecil yaitu 30. Oke, karena permintaan di instansi Bandung 500, sedangkan persediaan 650, jadi kita penuhi permintaannya 500, sisa persediaan di kota Yogyakarta yaitu 150. Jadi kita isi di permintaan instansi Jakarta 150. Oke, kita isi ke instansi Jakarta, permintaan instansi Jakarta 150. Oke, jadi nilai maksimum Z-nya yaitu 150 dikali 30 ditambah 50 kali 25 ditambah 150 dikali 35 ditambah 500 kali 30 ditambah 350 kali 15. Hasilnya itu 31.250. Selanjutnya stepping stone. Metode ini menggunakan cara trial dan error untuk merubah alokasi produk supaya mendapatkan alokasi produk yang optimal. Terdapat beberapa persyaratan yang harus diperhatikan, yaitu dengan melihat pengurangan biaya per unit yang lebih besar daripada penambahan biaya per unitnya. Penyusunan stepping stone untuk mencari variabel masuk memiliki beberapa cara. Yang pertama yaitu arah yang diambil boleh searah atau berlawanan arah jam. Yang kedua, hanya ada satu jalur tertutup untuk setiap kotak kosong. Yang ketiga, jalur harus mengikuti kotak terisi, kecuali pada kotak kosong yang sedang dievaluasi. Yang keempat, baik kotak terisi maupun kotak kosong dapat dilewati dalam penyusunan jalur tertutup. Dan yang kelima, suatu jalur dapat melintasi dirinya. Yang terakhir, sebuah penambahan dan pengurangan yang sama besar harus kelihatan pada setiap baris dan kolom pada jalur itu. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Afifah. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai stepping stone menggunakan tabel dari metode NWC. Yang pertama ini Semarang dan Jakarta terisi 200, Jakarta terisi 100, Yogyakarta Surabaya terisi 400, Yogyakarta Bandung terisi 150, lalu Solo Bandung terisi 350.
Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kami Elmin tadi, maka kita akan mengisi kotak yang kosong terlebih dahulu, yaitu Semarang, Surabaya. Semarang, Surabaya. Kita akan mencari dulu Semarang, Surabaya, maka bisa di-cut nggak sih, Pak? Elmin yang edit. Soalnya Elmin paling banyak ketawanya. Tadi gue salah aja nggak suruh Kak tahu. Udah gue lanjut dulu. Yang pertama kita akan mencari kotakan dari Semarang, Surabaya. Yang pertama kita akan ke kiri dulu, yaitu 25 dikurangi 30 atau minus 30. Lalu kita ke bawah, plus 35, lalu kita ke kanan, minus 40, dan balik lagi ke atas, di angka 25. Maka hasil perhitungannya 25 dikurangi 30 ditambah 35 dikurangi 40 sama dengan minus 10. Lalu selanjutnya kita mencari kotakan Semarang, Bandung, yaitu 40, ke kiri minus 30, ke bawah plus 35, ke kanan minus 30, lalu kembali lagi ke atas plus 40. Maka perhitungannya 40 dikurangi 30 ditambah 35 dikurangi 30 sama dengan 15. Lalu kita selanjutnya mencari kotakan Solo, Jakarta. 40 ke atas minus 35, lalu ke kanan plus 30, ke bawah minus 25, lalu kembali lagi ke 40. Maka hasil perhitungannya 40 dikurangi 35 ditambah 30 dikurangi 25 sama dengan 10. Lalu selanjutnya kita akan mencari Solo, Surabaya. 15 ke kanan menjadi minus 25, lalu ke atas plus 30. Kita ke kiri minus 40, lalu balik lagi ke bawah 15. Maka hasil perhitungannya 15 dikurangin 25 ditambah 30 dikurangin 40 sama dengan minus 20. Di antara keempat hasil perhitungan ini, maka kita akan mencari nilai minus terbesarnya, yaitu ada di Solo, Surabaya, yaitu minus 20. Selanjutnya, karena Solo, Surabaya minus 20, maka kita akan mengubah kotakan dari Solo, Surabaya. Di mana di antara Solo, Surabaya tadi, minus terendahnya ada di angka 350, maka semuanya akan dikurangkan atau ditambahkan oleh 350. Untuk Solo, Surabaya, 0 ditambah 350. Lalu untuk Solo, Bandung dikurang 350 dikurang 350. Lalu Yogyakarta, Bandung 150 ditambah 350. Dan Yogyakarta, Surabaya 400 dikurang 350. Di mana hasilnya jadi Solo, Surabaya 350, Solo, Bandung menjadi 0 atau kosong. Yogyakarta, Bandung menjadi 500, lalu Yogyakarta, Surabaya menjadi 50. Maka nanti selanjutnya kita akan mencari kotakan di antara Solo, Bandung. Next. Sama seperti yang tadi, maka kita akan mencari kembali kotakan yang kosong. Pertama, Semarang, Surabaya. Kita akan ke arah kiri terlebih dahulu, minus 30, lalu ke bawah, plus 35, lalu ke kanan, plus 40, minus 40, lalu kembali lagi ke atas, ke angka 25.
maka memiliki hasil 25 dikurangin 30 ditambah 35 dikurangin 40 sama dengan minus 10. Lalu selanjutnya kita akan mencari kotakan Semarang Bandung. Kita ke kiri terlebih dahulu, 40, terus ke minus 30, lalu ke bawah, plus 35, lalu kembali ke kanan, 30, dan kembali ke atas, 40. Maka memiliki perhitungan 40 dikurangin 30 ditambah 35 dikurangin 30 sama dengan 15. Lalu selanjutnya kita akan mencari kotakan Solo, Jakarta. Kita ke atas terlebih dahulu, 40 ke atas, minus 35, lalu ke kanan, plus 40, lalu ke bawah, minus 15, kembali lagi ke 40. Maka memiliki perhitungan 40 dikurangi 35 ditambah 40 dikurangi 15 sama dengan 30. Lalu selanjutnya kita akan mencari kotakan Solo, Bandung. Dimana kita ke atas terlebih dahulu, 25, lalu ke atas minus 30, kita ke kiri, plus 40, lalu ke bawah, minus 15, dan kembali lagi ke kanan, 25. Maka memiliki perhitungan 25 dikurangi 30, ditambah 40, dikurangi 15, sama dengan 20. Di antara keempat hasil perhitungan tadi, masih terdapat hasil yang negatif. Maka kita akan mengubah kotakan Semarang, Surabaya, yaitu minus 10 tadi, Semarang, Surabaya. Karena di antara keempat kotak tadi sebelumnya itu memiliki minus terendah ada di angka 50, maka setiap kotaknya akan ditambah dan dikurangkan angka 50. Semarang, Surabaya, maka 0 ditambah 50, lalu Semarang, Jakarta, 200 dikurangi 50, Yogyakarta, Jakarta, 100 tambah 50, Yogyakarta, Surabaya, 50 dikurangi 50. Maka Semarang, Surabaya menjadi 50, Semarang, Jakarta menjadi 150, Yogyakarta, Jakarta menjadi 150, lalu Yogyakarta, Surabaya menjadi kosong. Next. Oke, untuk selanjutnya ini kita akan mencari kotakan yang kosong kembali seperti yang tadi. Kita akan mencari Yogyakarta, Surabaya. Itu kita ke atas dulu, 40, ke minus 25, lalu ke kiri, plus 30, ke bawah, minus 35, lalu ke kanan, kembali lagi ke 40. Maka memiliki perhitungan 40 dikurangi 25 ditambah 30 dikurangi 35 sama dengan 10. Lalu selanjutnya kita akan mencari Semarang, Bandung. Kita ke kanan terlebih dahulu, 40 ke minus 30, lalu ke bawah, plus 35, lalu ke kanan, minus 30, dan kembali ke atas, 40. Maka memiliki perhitungan 40 dikurangi 30 ditambah 35 dikurangi 30 sama dengan 15. Lalu selanjutnya kita akan mencari Solo, Jakarta. Kita ke atas terlebih dahulu, 40 ke minus 30, lalu ke kanan, plus 25, lalu ke bawah, minus 15, dan kembali lagi ke 40. Maka memiliki perhitungan 40 dikurangi 30 ditambah 25 dikurangi 15 sama dengan 20. Lalu selanjutnya Solo, Bandung. Kita ke atas terlebih dahulu, yaitu minus 25 ke minus 30, lalu ke kiri plus 35, lalu ke atas minus 30, lalu ke kanan plus 25, ke bawah minus 15, lalu kembali lagi ke 25. Maka memiliki perhitungan 25 dikurangi 30 ditambah 35 dikurangi 30 ditambah 25 dikurangi 15 sama dengan 10. Karena hasil perhitungannya tidak ada yang negatif, maka
Kita langsung saja mencari nilai Z-nya atau nilai transportasinya. Di mana 150 dikali 30 ditambah 50 dikali 25 ditambah 15 dikali 30 ditambah 500 kali 30 ditambah 350 dikali 15 sama dengan nilai transportasinya atau nilai Z-nya yaitu 31.250. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari. Selanjutnya ada stepping stone dalam metode LC atau least cost. Yang pertama itu kita cari nilai untuk instansi dan pabrik Surabaya dan Jogja. Kita mulainya itu dari yang kota kosong yaitu 40, lalu naik ke atas 25, kemudian ke samping 30, lalu turun ke bawah 35, dan balik lagi ke kotak kosong 40. Kemudian untuk nilai yang selanjutnya kita cari di instansi dan pabrik Bandung dan Semarang. Yang pertama itu kita cari di kota kosong juga. Kita mulai dari 40, kemudian ke kiri min 30, lalu ke bawah 35 plus 35, lalu ke samping kanan 30, dan balik lagi ke atas 40. Selanjutnya kita cari lagi untuk nilai dari instansi dan pabrik Jakarta dan Solo. Kita mulai dari bawah 40, kemudian ke atas 30, lalu ke samping kanan 25, ke bawah 15, dan balik lagi ke kotak 40. Lalu kita mencari nilai yang instansi dan pabrik Bandung dan Solo. Kita mulai dari 25, lalu naik ke atas 30, lalu ke samping kiri 35, lalu naik ke atas 30, dan ke kanan 25, dan ke bawah 15, terus balik lagi ke kotak yang tadi 25. Nilai yang kita peroleh dari Jogja, dari instansi dan pabrik Jogja dan Surabaya itu ada 40 minus 25 plus 30 min 35, sama dengan 10. Lalu untuk instansi dan pabrik Semarang dan Bandung itu, kita peroleh nilai 15. Next-nya itu tadi ada instansi dan pabrik Solo dan Jakarta. Untuk Solo dan Jakarta itu nilai stepping stone-nya ada 40 min 30 plus 25 min 15, sehingga hasilnya 20. Dan yang terakhir kita cari di instansi dan pabrik Solo dan Bandung. Untuk Solo dan Bandung itu nilainya 10. Lalu karena di dalam stepping stone metode least cost ini nilainya sudah optimal dan tidak ada yang minus, maka kita bisa langsung mencari nilai Z atau nilai transportasinya. Nilai Z-nya itu kita peroleh dari 150 dikali 30, ditambah 50 dikali 25, ditambah 150 kali 35, ditambah 500 dikali 30, dan ditambah 350 dikali 15. Sehingga nilai transportasi atau nilai Z-nya itu 31.250. Selanjutnya ada stepping stone dalam metode FAM. Di dalam stepping stone metode FAM ini, setiap nilai instansi dan pabriknya itu sama seperti yang sudah dijelaskan tadi dalam metode LC atau least cost. Dalam metode FAM ini, yang pertama kita cari juga sama untuk instansi dan pabrik Surabaya dan Jogja. Kita mulai dari 40, kemudian ke atas 25, lalu ke samping 30, dan ke bawah 35, terus balik lagi ke kotak yang kosong 40. Terus untuk yang selanjutnya kita cari untuk instansi dan pabrik Bandung dan Jogja. Untuk Bandung dan Jogja kita mulai dari 40, lalu ke samping kiri 30, lalu ke bawah 35, dan ke samping kanan 30, terus balik lagi ke kotak yang kosong, kotak awal. Selanjutnya, kita cari untuk instansi dan pabrik Solo dan Jakarta. Untuk Solo dan Jakarta, kita mulai dari bawah ya, 40, lalu ke atas 30, lalu ke samping kanan 25, dan ke bawah 15, lalu balik lagi ke 40.
Nah, untuk yang terakhir, kita cari nilai instansi dan pabrik dari Solo dan Bandung. Untuk Solo dan Bandung, kita mulai dari kotak yang kosong 25, lalu ke atas 30, lalu ke samping 35, lalu naik ke atas 30, kemudian ke samping kanan 25, terus ke bawah 15, kemudian balik lagi ke 25. Untuk nilai stepping stone dari instansi dan pabrik Jogja dan Surabaya itu ada 40, minus 25, plus 30, minus 35, sehingga nilainya kita bisa peroleh 10. Kemudian untuk nilai dari instansi dan pabrik Semarang dan Bandung itu ada 40, min 30, plus 35, min 30, sehingga nilai yang diperoleh itu 15. Selanjutnya untuk instansi dan pabrik Solo dan Jakarta. Itu ada 40, min 30, plus 25, min 25, sehingga nilai yang diperoleh 20. Lalu yang terakhir itu ada instansi dan pabrik Solo dan Bandung. Untuk Solo dan Bandung itu ada 25, min 30, plus 35, min 30, plus 25, dan min 15, sehingga nilainya 10. Dalam stepping stone metode FAM ini, setiap nilai instansi dan pabriknya sudah optimal, sehingga kita tidak perlu memerlukan tabel iterasi tambahan. Jadi, kita bisa langsung mencari nilai Z atau nilai transportasinya. Untuk nilai Z atau transportasi itu kita peroleh dari 150 dikali 30, ditambah 50 dikali 25, ditambah 150 dikali 35, ditambah 500 kali 30, ditambah 350 dikali 15. Sehingga nilai Z-nya kita dapat 31.250, sama seperti yang metode LC dan NWC yang sudah dijelaskan. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.